seperti apa yang dalam bayang-bayang saya dan gambaran saya dan feeling saya pasti akan dicabut. Karena apa? Ini kan sudah dua substansi yang berbeda antara pidana yang sudah naik di persidangan dengan uji perdata ya. Terus yang diangkat itu adalah lawan prestasi. Ini suatu langkah bijak menurut saya, biar terfokus aja ke masalah pidana. Kalau ini dipaksakan, saya sudah dari awal mengatakan saya takutnya NU. Karena saya bilang lawan prestasi yang dikatakan ini nggak punya dasar ya. Berkali-kali saya sudah ngomong bahwa kesepakatan itu harus tertulis, dan ya apa yang disepakati harus tertuang semuanya antar pihak, yang ditutup dan ditandatangani di atas kertas materai yang mengartikan bahwa negara itu hadir. Itu kan susah secara hukum, itu aja nggak ada. Kemudian yang dipersoalkan apa? Dipersoalkan kan aliran dana itu. Suatu peristiwa perdata prestasi akan gugur apabila yang dipermasalahkan berbau pidana. Ini harus diketahui. Jadi kalau sudah berbau pidana pasti gugur. Kalau sana kesepakatan adalah suatu kesepakatan yang diingkari oleh salah satu pihak tentang apa yang mereka sepakati, tapi tidak ada unsur pidana di sana. Walaupun demikian, menurut hemat saya ya sudah bagus lah, sehingga terfokus kepada pokok permasalahan yang dipidana. Yang dipidana ini kita lihat aja, saya nggak mau mendahului hukum ya. Dengan ditolak oleh JPU ya, eksepsi daripada pihak kita, feeling ya. Jadi saya mengatakan bahwa pada keputusan selah ya, kemungkinan besar ditolak. Nanti dia akan masuk kepada pokok perkara. Tapi walaupun demikian kita lihat aja, semoga aja angin berpihak berbeda. Kan kita tidak boleh mendahului hukum. Saya akan analisis hukum saya aja gitu loh. Nah, persiapkan saja di ajang pembuktian nanti. Mungkin dari pihak Reza kan sudah menyampaikan ada menyangkut orang-orang tertentu. Di dalam BAP itu disebutkan orang-orang tersebut. Nah ini pasti akan dipanggil hakim untuk membuktikan orang tersebut ada nggak irisannya, ada nggak relevansinya dengan peristiwa yang dihadapi oleh Nikita. Ini yang perlu dicermati, makanya itu disiapkan semua dari pihak Nikita untuk mengkonter itu. Kemudian dari pihak Reza juga, kalau seandainya muncul umpamanya adoptif ya, maaf ya sebutkan saja gitu ya, karena sudah tertuang, sudah terbunyi juga, ya siapkan saja adu argumentasi di meja persidangan itu. Dan itu sidang terbuka, jadi jelas akan diamati, dicermati, baik para penggawa hukum, ada JPU, ada pengacara kedua belah pihak, ada majelis hakim, ada juga publik pemerhati yang lain, sehingga terbuka untuk umum. Jadi betul-betul disaksikan duduk perkara yang sebenarnya. Kenapa sih sampai terjadi peristiwa ini? Kenapa sih kita sampai dikenakan pasal 369 ayat 1 Yunto 55 dan TPPU? Asal muasalnya dari mana? Nah ini yang saya maksudkan kepada pihak kita dan kuasa hukumnya. Nggak usah lagi kita gambling segala macam, sudahlah, buka saja. Kemarin saya monitor kok nggak salah nih, kita ngomong BPOM kok diam saja kan gitu. Ya sudah, buka saja. Memang BPOM sangat saya sesalkan sekali. Berarti ya dari Departemen Kesehatan, Menteri Kesehatan muncul, bunyilah supaya betul-betul mencermati ini. Nanti tingkat kepercayaan pada BPOM nggak ada. Karena BPOM masalah skincare ini kan online. Secara online didaftarkan, diverifikasi, kemudian rumah produksinya juga nggak jelas, dicek atau tidak. Dia hanya memberikan izin edar aja. Ini yang berbahaya. Atau setelah dikasihkan izin edar, produksi daripada pemohon skincare itu bermasalah semua. Ada yang overclaim, ada yang underclaim. Makanya banyak yang kena kanker kulit, iritasi kulit yang pecah-pecah. Kenapa? Banyak mengandung zat kimia, zat berbahaya. Satu lagi perlu saya informasikan pada masyarakat luas ini. Banyak juga gelondongan dari luar negeri yang dibeli itu tanpa label. Sampai sini kan ketutup semua. Mana tahu nih sang pembeli ini isi kandungannya apa. Dari sana dijual umpamanya 100 rupiah, di sini jual 1 juta. Berapa keuntungannya?
Nah ini yang harus diverifikasi betul. Kalau ini betul-betul kejahatan kemanusiaan, ada penting rumah produksinya ditutup, kemudian uang hasil kejahatan itu disita untuk negara, kenakan dia TPPU. Itu betul. Itu kira-kira rekan media ya. Itulah perjalanan daripada Wan Prestasi yang sudah dicabut oleh pihak kita. Jangan tanyakan kenapa pada saat bertengkar, nggak ada urusan bertengkar di pengadilan itu. Urusannya ada substansi hukum. Kira-kira gitu ya. Pada saat pembacaan dakwaan itu disebutkan nama-nama itu. Maka saya bilang jangan berasumsi dulu. Nah nanti apakah dipanggil atau tidak itu kan saya bilang tadi, apa-apa yang tersebut di dalam BAP itu di depan majelis hakim akan dipanggil untuk minta keterangannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pelapor tentang situasi kondisi itu. Saya yakin kalau memang dokter nanti memang sebutkan dalam BAP pasti akan dimunculkan di ajang pembuktian. Percaya dengan saya. Di samping nanti tentunya ahli pidana, kemudian ahli yang lain yang menyangkut bidang kesehatan dan sebagainya, uji nanti ya, uji materi di situ. Nah disitulah kesempatan ajang pembuktian siapa sebenarnya berbuat yang tidak benar ini. Nanti akan ketahuan, bukan kita aja yang korban yang lain-lain yang ikut dalam irisan dan relevansi akan kena semua. Nah makanya saya katakan tugas tanggung jawab pengacara depan kita ini sudahlah, toh sudah kena. Mau korban sendiri, bongkar saja Pandora itu. Ini juga akan bermanfaat bagi masyarakat. Kalau memang ada irisannya masalah ke skincare, bongkar. Kenapa permasalahan nih? Daripada kamu kena sendiri. Nah, ini kan ada untungnya. Sehingga juga BPOM yang diam-diam ini juga harus diperiksa juga. Kenapa kamu diam-diam aja gitu loh? Speak up kayak berita keterangan. Ini kan jadi merugikan daripada konsumen satu. Bisa saja juga merugikan daripada produsen yang punya skincare. Contoh ya, saya nggak berandai-andai. Umpamanya Reza ini, dia punya skincare-nya ada. Tak tahu benar. Tapi kalau di sangka akhirnya turun produksinya, kan kasihan Rezanya. Bunyi BPOM. Tapi kalau seandainya skincare yang bermasalah, segera ambil langkah tindakan hukum. Sehingga itu ditutup rumah produksinya, sita uangnya. Karena itu hasil kejahatan. Nah, kira-kira gitu. Jadi saya kan fair-fair saja ya. Saya berada di tengah, mana yang benar saya katakan benar, mana yang salah ya salah. Saya yakin semua sudah dicermati oleh majelis hakim. Nanti kita lihat aja keputusan selah nanti buntutnya nanti apa isinya. Kalau ini masuk atau ditolak eksepsi itu, majelis hakim masuk kepada materi pokok di sini aja pembuktian. Akan terbuka Pandora yang benar maupun tidak benar. Disinilah kepiawaian daripada masing-masing kuasa hukumnya dengan kliennya mengungkapkan permasalahan itu. Majelis hakim akan menilai sejauh mana kebenaran daripada informasi yang disampaikan oleh beberapa pihak ini, sehingga nanti keputusan yang berkeadilan akan muncul. Kira-kira gitu ya. Mungkin nih Pak sekali lagi mungkin terakhir kali ya. Kan dari pihak Nikmir sendiri kan mencabut gugatan prestasi itu karena mau fokus ke yang pidana itu sendiri ya. Kenapa nggak dari awal aja nggak usah bikin gugatan prestasi ya gitu kan? Apa kalau dari pihak Reza Gladys bilangnya ini agar menghambat pidana? Apakah dari ya itu silakan lah. Saya kan nggak mau mempetak komplit apa yang di dalam alam pikir daripada kuasa hukumnya, kan begitu ya. Tapi saya dari jauh-jauh awal sudah berbicara tentang ini. Ngapain Wan Prestasi apa? Nggak substantif, nggak bakal kena. Acara agenda pidana sudah berjalan, kemudian Wan Prestasi apa yang sedang diajukan ini nggak kena. Saya takut lama-lama kalau nanti dilanjutkan terus nanti yang muncul NU salah objek. Dari awal kan dulu kan sebelum dicabut saya sudah ngomong sama media nih, faktanya dicabut kan. Nah ini katanya permintaan daripada ini kita supaya dicabut supaya fokus. Ya masalah sudah biar fokus ya dari dulu lah, kalau fokus kenapa sekarang kalau kayak gini gitu loh. Ini kan kasihan Nikitanya gitu loh. Fokuslah membela Nikita betul-betul firm gitu loh. Nikita kan nggak ngerti secara keseluruhan masalah risalah hukum. Mana yang terbaik diarahkan pada orang, itu yang terbaik dia masukin, padahal masuk jurang kan gitu kan. Nah kasihan, tolonglah kalau kita membela itu yang benar-benar membela klien yang benar gitu loh. Ya kita doakan lah Nikita, mudah-mudahan dia kuat bagaimanapun secara pribadi ya.
Saya kasihan ya dia ya. Anaknya juga sedang bermasalah di pengadilan, dia punya anak ya. Omong kosong, seorang ibu tidak berpikir, itu darah dagingnya semua. Ya kita doakan dia tetap kuat ya, bisa menjalani permasalahan semuanya sudah berjalan dengan baik. Itu kira-kira ya dia.